Mohon kiranya agar segera melakukan rapat exco yang dipimpin oleh Pak Ketua Umum dan Wakil Ketua. Kali ini saya mohon semua untuk betul-betul turut serta. Setelah itu kita ambil harapan saya yang mendampingi tim ini segera ada keputusan yang terbaik. Dari komentar Pak Marji tadi turun pesawat bicara itu menggambarkan kemarahan, kekecewaan luar biasa. Bahwa dia melihat dan enek gue nih, lihat Patrick Kluivert dan kawan-kawan, gue mau perang nanti di dapat Exco. Itu yang saya tangkap, karena Pak Marji bicara, di belakangnya ada Exco yang lain. Exco yang lain. Apa yang diraih oleh Patrick Kluivert, 4 kekalahan, 3 menang dan 1 kali imbang dalam semua total rangkaian dia, ini yang membuat bahwa tidak ada masalah. Semua tergantung PSSI. Tapi kalau Kluivert tidak ingin misalnya menyatakan keinginan dia untuk mundur, semua ada di tangan PSSI. Bisa saja. Saya pikir gampang-gampang saja kalau untuk nasib Patrick Kluivert di ujung tanduk. Exco PSSI Sumarji segera gelar rapat darurat usai gagal bawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Kegagalan timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026 menjadi pukulan telak bagi seluruh pecinta sepak bola tanah air. Harapan besar yang telah dibangun selama bertahun-tahun sirna dalam sekejap setelah skuad Garuda tak mampu menembus babak terakhir kualifikasi. Di balik kekecewaan publik, kini sorotan tajam tertuju pada satu nama, Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas Indonesia yang masa depannya kini berada di ujung tanduk. Situasi semakin memanas setelah Exco PSSI, di bawah koordinasi Sumarji, dikabarkan segera menggelar rapat darurat untuk membahas masa depan Kluivert. Keputusan besar diyakini akan diambil dalam waktu dekat, mengingat tekanan publik yang semakin menggila dan desakan agar PSSI segera mengambil langkah tegas. Ketika Patrick Kluivert pertama kali diumumkan sebagai pelatih kepala, euforia besar menyelimuti sepak bola nasional. Nama besar mantan striker Barcelona dan legenda Belanda itu dianggap sebagai simbol kemajuan. Banyak yang percaya bahwa Kluivert akan membawa pengalaman Eropa, kedisiplinan tinggi, dan pola permainan modern ke dalam tubuh timnas Indonesia. Namun, perjalanan manis itu berubah menjadi bencana. Seiring berjalannya waktu, permainan Indonesia justru menurun drastis. Dari laga-laga uji coba hingga kualifikasi resmi, strategi Kluivert dinilai tidak konsisten, bahkan sering membingungkan. Formasi berubah tanpa arah, dan pemain-pemain terbaik sering kali dicadangkan tanpa alasan logis. Ketika babak keempat kualifikasi Piala Dunia dimulai, publik berharap keajaiban. Namun yang terjadi sebaliknya, Indonesia tampil tidak meyakinkan, kehilangan ritme, dan akhirnya tersingkir menyakitkan. Kekalahan dari Arab Saudi dan Irak menjadi puncak amarah supporter yang menilai bahwa Kluivert gagal total membawa tim ke level dunia. Begitu hasil buruk diumumkan, reaksi publik langsung meledak. Ribuan supporter menggelar aksi damai di depan kantor PSSI. Media sosial dipenuhi dengan seruan tagar Kluivert out dan tagar selamat Garuda. Bagi banyak fans, kegagalan ini bukan sekadar kehilangan tiket Piala Dunia, tetapi juga simbol bahwa kepercayaan mereka kembali dikhianati. Banyak penggemar menilai bahwa Kluivert tidak memahami karakter pemain Indonesia. Gaya kepemimpinannya yang kaku dan minim komunikasi disebut menjadi penyebab utama menurunnya moral tim. Beberapa pengamat bahkan menyebut bahwa ruang ganti timnas sempat tidak harmonis karena metode pelatih yang terlalu memaksakan sistem permainan Eropa tanpa menyesuaikan kondisi fisik dan mental pemain lokal. Desakan agar Kluivert segera dicopot pun semakin kuat. Tekanan tidak hanya datang dari supporter, tetapi juga dari berbagai pihak internal federasi yang merasa perlu mengambil keputusan cepat untuk menyelamatkan reputasi sepak bola nasional. Di tengah situasi genting ini, Sumarji, anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, menjadi sosok sentral yang mengambil langkah cepat. Sebagai salah satu figur senior di federasi, ia dikenal tegas dan tidak ragu bersikap jika menyangkut kepentingan nasional. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Sumarji telah menginisiasi rapat darurat dengan para anggota Exco lainnya untuk membahas evaluasi total terhadap kepelatihan Patrick Kluivert. Rapat ini dikabarkan akan menentukan apakah kontrak Kluivert akan dilanjutkan atau dihentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
Sumber internal menyebut, mayoritas anggota Exco sudah condong pada keputusan untuk mengakhiri kerja sama dengan Kluivert. Alasannya jelas, hasil buruk, taktik membingungkan, dan menurunnya semangat tim. Soemarji juga dikabarkan mendapat mandat langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk mengawal rapat ini hingga keputusan final diambil. Bukan hanya hasil pertandingan yang menjadi pertimbangan, tetapi juga laporan internal dari tim pelatih dan ofisial yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian visi antara Kluivert dan struktur sepak bola Indonesia. Beberapa staf lokal dikabarkan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis, bahkan merasa diabaikan dalam proses latihan. Selain itu, gaya permainan yang diterapkan Kluivert dinilai tidak sesuai dengan DNA sepak bola Indonesia yang dikenal cepat, kreatif, dan agresif. Di bawah arahannya, tim justru sering bermain terlalu pasif, mengandalkan umpan-umpan lambat dan bertahan dalam. Hal ini membuat para pemain muda kehilangan kepercayaan diri. PSSI juga tengah mengevaluasi laporan keuangan dan performa program kerja Kluivert selama menjabat. Beberapa proyek pembinaan yang seharusnya berjalan paralel dengan tim utama dikabarkan terbengkalai. Hal ini semakin memperkuat alasan bahwa federasi perlu mengambil keputusan besar sesegera mungkin. Kegagalan di kualifikasi tidak hanya memukul publik, tetapi juga mengguncang mental para pemain. Beberapa pemain senior dikabarkan merasa kecewa karena taktik yang diterapkan pelatih seringkali tidak jelas arah tujuannya. Beberapa pemain yang tampil baik di klub justru tidak mendapat kesempatan tampil, sementara pemain lain yang tidak fit tetap diturunkan. Situasi ruang ganti menjadi tidak kondusif. Dalam laporan evaluasi yang diterima PSSI, disebutkan bahwa motivasi pemain menurun drastis menjelang laga-laga penting. Hal ini memperkuat kesan bahwa pelatih kehilangan kendali atas tim, sesuatu yang tidak bisa dibiarkan jika Indonesia ingin membangun kembali fondasi sepak bola yang kuat. Tekanan politik dan dukungan pemerintah. Isu ini tidak hanya menjadi urusan PSSI semata. Setelah kegagalan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah meminta laporan langsung dari Erick Thohir mengenai langkah evaluasi yang akan diambil federasi. Pemerintah disebut siap mendukung segala keputusan PSSI selama langkah tersebut dilakukan secara transparan dan demi kemajuan sepak bola nasional. Langkah politik ini menunjukkan bahwa masalah Kluivert bukan lagi sekadar persoalan teknis pelatih, tetapi sudah menyentuh kredibilitas manajemen olahraga nasional. Erick Thohir pun berada di bawah tekanan publik dan pemerintah untuk memastikan bahwa reformasi besar-besaran akan dilakukan dalam waktu dekat. Masa depan Patrick Kluivert menanti keputusan akhir. Nasib Patrick Kluivert kini benar-benar berada di ujung tanduk. Kontraknya yang bernilai tinggi menjadi salah satu hambatan dalam pemutusan hubungan kerja, namun tekanan publik yang luar biasa membuat PSSI tampaknya tidak punya pilihan lain. Jika rapat darurat yang dipimpin Soemarji benar-benar digelar dalam beberapa hari ke depan, besar kemungkinan hasilnya adalah pemutusan kontrak resmi. Selain itu, PSSI juga dikabarkan mulai menyiapkan daftar kandidat pengganti. Nama-nama seperti Sintayong, Yesus Casas, hingga pelatih lokal Indra Syafri kembali mencuat dalam diskusi internal. Skenario terburuk